Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan akan menjelaskan prosedur kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTH dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Aan Hargiawan dengan NPM 18734001, yang kedua ada Dea Hanifah Rahmat Inggusti dengan NPM 18734006, yang ketiga ada Indah Maulidia dengan NPM 18734013. Yang keempat ada Mustika Meridiana dengan NPM 18734018. Yang kelima ada Putri Suci Dendri dengan NPM 18734022. Yang keenam ada Reza Fadila dengan NPM 18734023. Yang ketujuh ada Ricky Fernando dengan NPM 18734024. Dan yang terakhir ada Salomo Pranata Aji dengan NPM 18734026. Mikrohidro atau yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan atau heat dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Secara teknis, mikrohidro memiliki 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air atau heat. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Relatif kecilnya energi yang dihasilkan mikrohidro dibandingkan dengan PLTA yang berskala besar berimplikasi pada relatif sederhananya peralatan serta kecilnya areal yang diperlukan guna instalasi dan pengoperasian mikrohidro. Dengan demikian, sistem pembangkit mikrohidro cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Beberapa keuntungan yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga listrik mikrohidro adalah: yang pertama yaitu dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTMH ini cukup murah karena menggunakan energi alam. Yang kedua yaitu memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. Yang ketiga yaitu tidak menimbulkan pencemaran. Yang keempat, dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. Yang kelima, dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin. Di balik kelebihan teknologi mikrohidro ternyata memiliki beberapa kekurangan. Salah satu contohnya adalah membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi, meskipun nantinya biaya operasionalnya dan pemeliharaannya itu cukup murah. Dana investasi tinggi yang dimaksud ialah untuk membangun sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro diperlukan komponen atau spare part yang mahal. Komponen-komponen yang digunakan pada PLTMH antara lain aliran air sungai, turbin, bak atau kolam penenang, saluran pembuangan atau penstock, dan panel kontrol atau ALC. Aliran sungai atau water intake yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air yaitu aliran sungai yang berada di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lampung. Turbin adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida. Fluida yang bergerak menjadikan baling-baling berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Parameter-parameter khusus yang mempengaruhi sistem operasi turbin yaitu dengan mempertimbangkan yang pertama faktor tinggi jatuhan air efektif dan debit yang akan dimanfaatkan untuk operasi turbin. Yang kedua, faktor daya atau power yang diinginkan berkaitan dengan heat dan debit yang tersedia. Yang ketiga, yaitu kecepatan atau putaran turbin akan ditransmisikan ke generator. Bak atau kolam penenang. Kolam penenang dalam kolam turbin adalah suatu kolam yang digunakan untuk menampung air sementara sebelum air disalurkan ke kolam turbin yang terbuat dari fiber berbentuk oval berkapasitas kurang lebih 850 liter dengan kedalaman 40 cm. Pada kolam penenang arena, pada dasarnya dibuat lubang untuk menyalurkan buangan air sungai setelah memutarkan turbin. Saluran pembuangan atau penstock. Saluran pembuangan atau
tail race berfungsi sebagai saluran air setelah memutarkan turbin, yang selanjutnya menyalurkan aliran air kembali ke aliran sungai. Apabila saluran pembuangan ini terhambat oleh sampah yang terdapat di dalam pipa saluran atau terdapat lubang di daerah saluran pembuangan pipa, maka putaran yang dihasilkan oleh turbin sangat berpengaruh, dan hal tersebut juga akan sangat berpengaruh pada energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Panel kontrol atau Automatic Load Control. Automatic Load Control atau ALC adalah suatu alat yang dapat mengatur beban secara otomatis. Alat ini dipasang secara seri dengan generator sebagai input dan outputnya adalah konsumen atau pemakai listrik. Prinsip kerja alat ini yaitu mengatur beban listrik yang dihasilkan oleh generator agar beban dapat seimbang. Prosedur kerja. Pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian diisi bak penampung air hingga penuh dan dipasang turbin propeller pada lubang yang ada di dalam bak. Yang ketiga yaitu dinyalakan pompa air agar air yang ada di bak mengalir keluar menuju turbin propeller. Yang terakhir yaitu dicatat tegangan yang dihasilkan pada nyala lampu dengan variasi bukaan penstock 50%, 75%, dan 100%. Pengamatan dapat dilihat pada Automatic Load Control atau ALC. Pada praktikum kali ini, kami melakukan pengukuran tegangan output PLTMH dengan melihat pada alat Automatic Load Controller atau ALC. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui berapa besar atau banyaknya generator menghasilkan tenaga listrik dari energi air dengan pengontrolan output pada bukaan penstock yang dapat mempengaruhi putaran dari turbin propeller. Berikut data yang diperoleh pada saat praktikum dilakukan. Jika dilihat pada data hasil praktikum pada tabel 1, semakin besar bukaan penstock, maka akan semakin cepat putaran turbin propeller, sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang cukup besar oleh generator. Tegangan pada output PLTMH dengan variasi pembukaan penstock didapatkan yaitu pada 50% sebesar 0 volt, 75% sebesar 75 volt, dan 100% sebesar 100 volt. Artinya, pada bukaan 50% tidak dapat menyalakan beban berupa lampu. Bukaan 75% ini dapat menyalakan lampu pada tegangan 75 volt, namun terjadinya kedip-kedip pada lampu, maksudnya setengah redup. Jadi dia tuh antara nyala terang gitu, jadi setengah redup. Dan pada bukaan 100% lampu dapat menyala pada tegangan 100 volt. Demikian presentasi dari kelompok 2 praktikum teknologi rekayasa energi terbarukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.